Hai anak-anak, ketemu lagi dengan Miss Marley dalam pembelajaran tematik kita. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kita dari pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 3 untuk subtema 1 di buku 3D Kewajiban dan Hakku. Dalam pembelajaran 3 ini kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang kehidupan si Tony. Dalam kehidupan si Tony, kita akan belajar kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan oleh Tony. Oke, di sini kita dapat membaca pada halaman 11 di buku tematik kita, penerbit Erlangga, yang mempelajari tentang kebiasaan Tony. Berikut ya, Miss baca dulu. Namun sebelum Miss baca, Miss mau anak-anak Miss menggarisbawahi di bawah pembelajaran 3, yaitu kata-kata, menjaga kebersihan rumah merupakan tanggung jawab setiap anggota keluarga. Sudah garis bawahi belum? Oke, kita lanjutkan ya. Miss akan baca kebiasaan Tony. Tony anak yang rajin. Tony belajar membiasakan hidup rapi dan teratur. Kamar Tony tertata rapi. Semua barang diletakkan kembali di tempatnya setelah digunakan. Pada malam hari, biasanya Tony belajar di kamarnya. Selesai belajar, Tony tak lupa merapikan buku-buku dan alat tulisnya. Tony juga menyiapkan buku-buku pelajaran untuk esok hari. Semuanya dimasukkan ke dalam tas dengan rapi. Dengan demikian, tidak ada yang tertinggal. Tony juga tidur tepat waktu. Dengan tidur tepat waktu, Tony dapat bangun pagi dan tidak terlambat ke sekolah. Tony melakukan kebiasaan hidup rapi dan teratur agar pengalamannya yang dahulu tidak terulang lagi. Suatu hari Tony terlalu asik menonton TV sehingga tidur terlalu larut malam. Akhirnya, Tony bangun kesiangan. Ia menyiapkan buku dan peralatan sekolahnya dengan terburu-buru. Sesampai di sekolah, ternyata buku tugasnya ketinggalan. Tony sangat merasa menyesal dan dia berjanji kejadian itu tidak akan terulang lagi. Jadi dari pengalaman Tony, dia belajar untuk membiasakan dirinya hidup rapi. Hidup rapi dapat dilakukan dengan cara tidur tepat waktu, menata buku pelajarannya pada malam hari, bukan pada pagi hari ya. Dari permasalahan tersebut, Tony dapat belajar bagaimana menyelesaikan masalahnya dan memberikan saran ke dalam hidupnya masing-masing. Oke, selain itu, kita dapat mempelajari hidup Tony yang lainnya. Yaitu, Tony berusaha semaksimal mungkin untuk membuat hidupnya teratur. Apakah kamu bisa? Ayo, kamu anak yang baik dan anak yang sangat-sangat bijaksana. Kamu bisa lakukan ya anak-anak ya. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang penjumlahan angka. Dua angka yang dijumlahkan supaya mendapatkan angka yang sama. Di sini kita akan mempelajari dengan cara yang menentukan bentuk penjumlahan. Buku yang dipinjam itu 100, buku di perpustakaan 1.500, koleksi buku seluruhnya itu ada 2.500. Di sini buku pelajaran dipinjam 100, buku di perpustakaan 1.500 dan dapat hasilnya 2.500. Ya, jadi di sini kita dapat menjumlahkan beberapa bilangan untuk menjawab pertanyaan yang ada di pertanyaan sebelumnya. Lanjut, bentuk penjumlahan lainnya. Oke, buku yang dipinjam sama buku di perpustakaan, koleksi buku seluruhnya. Oke, sekarang kita mau jawab. Buku yang dipinjam ada berapa? 1.000. Tuliskan di bawah buku yang dipinjam 1.000. Buku di perpustakaan ada berapa? Ada 1.500. Tapi kita mau cari angka yang berbeda dari yang tadi. Contoh yang lain adalah kita tulis ya, buku yang dipinjam 2.000, di perpustakaan 500. Koleksi buku seluruhnya 2.500. Lanjut yang B, buku pelajaran dipinjam 750, buku pelajaran perpustakaan 550, total buku yang di buku pelajaran seluruhnya 1.300. Yang C, buku cerita yang dipinjam itu kita buat contohnya 800, buku di perpustakaan 400, total seluruhnya 1.200. Jadi kita bisa menjumlahkan dua angka yang berbeda dengan sebelumnya, namun hasilnya tetap sama. Itu tujuan kita ya. Lanjut, kita akan bernyanyi kembali lagu Nasihat Ibu. Ingat nggak siapa pencipta lagu Nasihat Ibu? Ya, Nasihat Ibu diciptakan oleh Bapak Ateh Mahmud dengan tempo agak lambat 4/4. Ayo kita nyanyikan dengan tepuk tangan ya.
Tepuk tangannya sekali, kemudian 2 kali cepat. Nasihat ibu, pesan ibu, akan ku ingat selama hayat. Dan di mana aku berada, nasihat ibu, pedomanku. Ayo nanti kamu perhatikan sendiri ya di rumah ya. Tepuk tangan sekali, tepuk tangan 2 kali sambil menyanyikan lagu nasihat ibu. Selanjutnya kita akan membahas tentang ayo berlatih yang ada di halaman 14 sampai 15. Di halaman 14 ada sebuah cerita. Akhir-akhir ini setiap malam Dodi kesulitan tidur. Ia merasa giginya sakit sekali. Dodi menangis karena tidak kuat lagi menahan sakit giginya. Ibu Dodi sangat khawatir. Akhirnya Dodi dibawa ke dokter gigi. Dokter memeriksa kondisi gigi Dodi. Ternyata gigi Dodi ada lubangnya. Penyebabnya Dodi jarang gosok gigi sebelum tidur. Gosok gigi sebelum tidur itu dapat membersihkan kotoran yang menempel di gigimu loh. Terakhirnya Dodi akan menyesal. Apa masalah dalam cerita tersebut? Masalahnya adalah Dodi mengalami sakit gigi dengan giginya yang berlubang. Jadi yang B, bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Kita pergi ke dokter gigi dan mendapatkan perawatan. Kemudian apa saran yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Kita dapat sebaiknya Dodi membersihkan atau menggosok giginya sebelum dia tidur. Selanjutnya kita akan buat pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua kita itu 1000 ditambah 1100, 2000 ditambah 600, 4000 ditambah 500, 5000 ditambah 600, 8000 ditambah 200, dan 7000 ditambah 500. Yang nomor 3-nya nanti kamu kerjakan sendiri ya. Oke. Dengan berakhirnya dari ayo berlatih kita, demikian juga video pembelajaran Miss, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.